Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, back with me again in English learning video. Balik lagi kita di video pembelajaran bahasa Inggris. Today's material is about telling time in English. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. How to telling time in English. Okay. Alright. Okay, the first one, before I give you deep explanation about how to tell time in English, sebelum saya menjelaskan secara lebih dalam tentang gimana sih cara menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris, kalian harus dan wajib hafal kosakata berikut ini ya. Yang pertama-tama adalah kalian harus hafal angka dalam bahasa Inggris dari angka 1 sampai 12 ya. Ada 1, angka 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu harus hafal ya. Kalian harus hafal angka dalam bahasa Inggris dari 1 sampai 12. Lalu kalian juga harus hafal kata o'clock yang artinya pukul, lalu kata half yang artinya setengah, quarter yang artinya seperempat, pass yang artinya lewat, lalu ada kata to yang artinya menuju ya. Lalu biasanya dalam bahasa Inggris itu untuk menyebutkan waktu, penyebutan waktu ada istilah namanya EM ya. Misalkan biasanya kalau kalian baca tuh temukan dalam sebuah tulisan misalkan jam 10 EM gitu kan, 10 EM gitu ya. Itu apa sih sebenarnya? Ada EM, ada PM. Jadi EM dan PM ini adalah penyebutan waktu ya, untuk menyatakan apakah waktu tersebut pagi, siang, sore atau malam ya. Jadi kalau di antara jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang kita menyebutnya itu EM. Tapi di antara jam 12 siang sampai jam 12 malam kita menyebutnya PM. Contoh, jam 8 pagi gitu kan, itu EM ya, karena dia belum lewat jam 12 siang. Lalu misalkan jam 3 sore itu PM ya, karena dia sudah lewat jam 12 siang. Seperti itu. Nah, pokoknya ini silakan dicatat, di screenshot, dicatat ya, dan dihafalkan. Harus hafal ini semua. Kalau nggak hafal nanti bakal bingung ya di penjelasan selanjutnya. Oke, silakan di screenshot lalu dicatat. Oke, next. Yang pertama itu adalah gimana kita menyebutkan waktu jika jamnya itu tepat ya, atau precise. For example, jarum pendeknya di angka 7 lalu jarum panjangnya di angka 12. Nah, ini kan tepat ya. Maka kita bisa menyebutnya 7 o'clock gitu kan. Contohnya nih yang pertama yang sebelah kiri. Lalu atau yang di sebelah kanan, misalkan jam 10 tepat gitu kan, jarum panjang di angka 12, nah jarum pendeknya di angka 10, ya kita bilang aja 10 o'clock ya, seperti itu. Jadi kalau tepat jamnya atau pas gitu, tinggal sebutkan saja angkanya jam berapa lalu tambahkan kata o'clock ya, seperti itu. Misalkan jam 6 ya 6 o'clock, ataupun jam 5 ya 5 o'clock, seperti itu ya. Ya, silakan dicatat ya, digambar juga boleh jamnya ya, sebagai contoh gitu kan, di screenshot lalu dicatat, digambar jamnya ya. Oke, ini adalah contoh untuk yang precise ya, atau tepat jamnya. Oke. Next. Selanjutnya adalah gimana kalau half atau setengah. Misalkan yang pertama ini jam 9.30. Lalu yang kedua ini adalah 4.30. Nah, seperti tadi di kosakata awal, kalau setengah itu bahasa Inggrisnya adalah half ya. Nah, cara menyebutkannya adalah
setengahnya dulu disebutkan, lalu diikuti dengan jamnya, jam berapa, begitu ya. Misalkan 9.30, ya berarti dibalik aja kan, 9:30 ya, gitu. Jadi sudah jam 9:30 gitu kan. Jadi 9:30 ya. Half itu separuh, pas itu lewat, 9 itu 9. Jadi sudah setengah. Ya, sudah jam 9 lewat ya, lewat setengah gitu kan. Setengah jam. Itu jam 9.30 kita sebutnya 9:30. Lalu yang kedua ini adalah jam 4.30, jam setengah 5 gitu kan. Ya kita sebut aja jam 4 sudah lewat 30 menit, jadi 4:30 ya, seperti itu. Jadi kalau setengah itu jarum panjang di angka 6 kita sebutnya half ya. Itu. Lalu kata pas, setelah itu baru jam yang sudah dilewatinya itu jam berapa. Oke, seperti itu ya untuk half. Pokoknya jarum panjang di angka 6 ya berarti setengah ya, berarti half ya, seperti itu. Ya, silakan dicatat, di screenshot, dicatat, digambar ya jamnya ya untuk contoh. Oke. Selanjutnya adalah quarter atau seperempat ya. Contohnya di sini adalah jam 11:15 gitu ya. Nah, ada dua tipe di sini ya. Tipe yang pertama adalah jam 11:15 ini ya, contohnya ya. Kalau seperempat 11:15 kan 15 itu kan seperempat ya. Jarum panjang berarti di angka 3. Maka sebutnya a quarter past 11 gitu ya. Jadi sama seperti tadi, menitnya dulu yang disebutkan ya di depan ya. Berarti kan 15 itu kan seperempat, a quarter past 11 gitu. Nah, di situ juga ada catatan, jika jarum panjang belum melewati angka 6, gunakan kata pas yang artinya lewat, lalu diikuti angka yang sudah dilewati jarum pendek gitu ya. Jadi ini jarum panjangnya masih di angka 3 nih, belum melewati angka 6. Maka a quarter pass ya. A quarter pass seperti itu. Nah, yang sudah dilewatinya itu angka 11 gitu kan. Maka jadi a quarter past 11 seperti itu. Nah, yang kedua, contoh yang kedua ini adalah jam 3.45 atau jam 4 kurang 15 menit gitu ya. Jam 4 kurang 15 menit. Disebutnya adalah a quarter to 4 gitu ya. Di situ ada catatannya, jika jarum panjang sudah melewati angka 5, jika jarum panjang sudah melewati angka 6, gunakan to ya. Lalu diikuti angka yang akan dituju jarum pendek gitu ya. Jadi kalau jarum panjangnya tadi sebelum angka 6 itu pakainya pas, tapi kalau dia sudah melewati angka 6 alias di angka 9 jarum panjangnya, maka to ya. Jadi a quarter to ya. Lalu diikuti jam yang akan dituju gitu kan. Jam 3.45 berarti kan yang akan dituju selanjutnya kan berarti jam 4. Maka quarter to 4 ya. Jadi 15 menit atau seperempat jam menuju jam 4 gitu ya. Jadi kalau a quarter past itu jam yang sudah dilewati jam berapa? Kalau a quarter to itu adalah jam yang ingin dituju jam berapa, begitu ya. Cara membedakan a quarter past dan a quarter to adalah dilihat jika belum melewati angka 6, maka a quarter past. Tapi kalau sudah melewati angka 6, jarum panjangnya pakainya a quarter to ya, seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir, gimana kalau dia bukan half? Jarum panjangnya tidak di angka 6 atau bukan quarter, yang jarum panjangnya di angka 3 atau 9 ya. Gimana kalau dia random acak gitu kan? Misalkan jam 5.20 atau jam 3.50 ya. Disebutkan aja menitnya gitu kan.
Jadi kalau misalkan ini jam 5.20 berarti kan jarum panjangnya ada di angka 4 gitu kan. Kan setiap angka itu kan 5 kan. Jadi kan 5 menit. Berarti kan jarum panjang di angka 4 itu kan 20 menit ya. Jadi disebutkan aja 20 bahasa Inggrisnya 20 lalu seperti tadi sama jarum panjangnya belum melewati angka 6, maka pakainya pas ya. Seperti itu. Lalu diikuti jam yang sudah dilewati. Itu kan jam 5.20 berarti yang sudah dilewati jam 5 ya. Berarti ya 20 past 5 gitu. Sementara yang satunya lagi adalah jam 3.50 ya. Jam 3.50 ada jam 4 kurang 10 menit ya. Nah, sama seperti tadi peraturannya, kalau jarum panjangnya sudah lewat angka 6, maka jadinya to ya, bukan pas gitu. Nah, ini jadinya misalkan jam 3.50 adalah kan jarum panjangnya berarti 50 menit itu jarum panjangnya di angka 10 ya. Gitu. Karena sudah lewat tadi kan, sudah lewat angka 6 jarum panjangnya ya kita pakainya to ya. Jadi menuju jam berapa 3.50 ini? Menuju jam 4 ya. Maka jadinya adalah 10 to 4 gitu ya. Oke, silakan dicatat ya. Ini dicatat, digambar, di screenshot, dicatat. Ini juga dicatat. Ya, di screenshot dicatat. Ini juga screenshot dicatat. Ini juga. Nah, ini sama ya, yang paling penting ini. Oke, catat ya. Oke, that's it. If you have any question, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Oke, I think that's enough for my explanation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.